Ya, di segmen 6 dan 7 ini tentu saja kita juga berharap masyarakat sudah banyak mengerti mengenai hutang dan bagaimana juga pemerintah menyikapi, dan juga para ekonom yang tentu saja juga ada pada pro dan kontra ya. Kita berharap bahwa utang ini sebenarnya kalaupun sekarang dalam kondisi yang masih lebih aman, tetapi harus tetap berhati-hati, ke depan harus ada kreativitas yang lebih baik untuk bisa memanfaatkan hutang yang lebih baik ya, gitu ya. Nah oke, jadi masyarakat kita sebenarnya masih confused ya terhadap pemerintah. Jadi memang satu tadi hutang negara adalah hutang pemerintah dan swasta ya. Kemudian kalau kita lihat pemerintah memang setiap tahun itu mengalami defisit yang dulu hanya 1,7%, sekarang sudah mencapai 2,7 ya. Bahkan pernah kita ngalami di 2015 itu hampir mendekati 3%. Tetapi kemudian ada beberapa perusahaan yang harus bayar di depan ya, itu juga menjadi kendala. Akibatnya mereka tidak investasi karena uang untuk investasinya dibayarkan untuk pajak di depan. Itu menjadi masalah juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat kreativitas tadi itu sebenarnya kan memungkinkan dari aturan ya, dari undang-undang memungkinkan kan untuk kreativitas tadi ya. Nah, kenapa ya kok pemerintah belum melakukan hal itu, padahal itu juga masukan yang cukup lama diberikan. Waktu itu saya ingat Pak Rizal Ramli mengatakan bahwa pemerintah tuh sebenarnya bisa nggak perlu ngeluarin uang dari APBN, tapi cukup misalnya tukar guling, tapi yang keluarin duit itu investornya gitu loh. Nah ini kan sebenarnya bisa dilakukan ya. Di Komisi 11 juga kemarin termasuk Faisal Basri, Rizal Ramli juga bicara demikian waktu kita meminta masukan dengan tentang Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Bank Indonesia. Ya, seperti itu juga harus ya. Kreatif gitu dalam berutang. Salah satunya adalah renegosiasi dari utang jangka pendek ke juga jangka panjang. Itu juga tidak membebani negara. Sudah disampaikan dari ya. yang bunga tinggi kepada bunga. Ini ada penelpon lagi Pak, kita dengarkan dulu. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Iya, dari mana Pak? Dari Ambon ya. Namanya Pak? Pak Alik ya, dari Ambon. Pak Albert, silakan Pak Albert. Pak Alik, bukan Pak Albert, Pak Alik dari Ambon. Oh, Pak Alif, sorry. Ya, silakan. Nah ini menyangkut masalah masalah apa? Hutang. Iya. Ini saya pikir ini merupakan satu problem juga ya. Ya menyangkut masalah apa? Menyangkut ini problem semua untuk masalah negara ya, menyangkut masalah ke depan. Jadi saya lihat di sini bahwa di saat-saat ini kita sekarang, khusus untuk pengusaha kecil yang khususnya di Ambon ya, itu kan dengan teks amnesti kita juga bayar. Kemudian ada lagi BPJS ya, yang diberikan kepada kami. Sebagai pengusaha kecil juga kita harus setiap bulan itu kita bayar yuran BPJS juga. Jadi tujuannya yang mana kita berikan dalam artian bahwa ini merupakan satu program daripada pemerintah untuk untuk mengangkat untuk menambah devisa negara. Tapi dari satu sisi juga kita juga terlalu dibebani gitu loh. Jadi artinya dibebani kepada kita pengusaha yang ada. Ini pengusaha kecil saya kira ada kriteria yang harus diatur oleh pemerintah. Jadi ada kriteria kalau pengusaha besar gimana dalam teks amnesti, kemudian kita pengusaha-pengusaha yang kecil ini dan keadilan. Ya saya kira harus ada kriteria juga yang diberikan kepada kami, karena hak-hak kita sudah bayarkan, tapi kita tidak setiap tahun itu terkadang juga kita khususnya untuk proyek konstruksi juga kita terkadang tidak dapat. Nah ini tapi kewajiban kita penuhi terus. Nah ini saya kira ada pertimbangan oleh pemerintah terhadap kami pengusaha-pengusaha kecil yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut masalah, saya coba menyangkut masalah BBM ya, khususnya premium, yang sekarang sudah kuotanya juga dikurangi. Nah khususnya kita di Ambon yang tadinya itu tidak ada diberikan batasan ya, diberikan batasan menyangkut kuota BBM khususnya premium. Nah sekarang satu hari hanya diberikan setiap SPBU hanya 10 ton. Nah ini sangat berat buat kami, jadi sehingga angkot-angkot yang ada tidak bisa mampu mengantri untuk bisa mengisi premium, terpaksa mereka harus mengisi pertalite yang harganya cukup melambung. Nah tapi mereka punya ongkos pencaharian mereka setiap hari tidak seimbang dengan pemasukan mereka dalam melakukan itu usaha
usaha kendaraan ini dengan angkot-angkot yang ada. Pesannya sudah jadi tidak seimbang, saya kira itu. Iya, ini kasih, saya kira pemerintah harus melihat ini semua. Iya. Terima kasih Pak. Ya, tadi ini sebenarnya gini, kalau kita membahas utang, tapi masyarakat juga berkata bahwa sebenarnya kita tuh mau aja bayar pajak, tapi beban kita juga makin lama makin tinggi ya. Terus kemudian juga sekarang tadi dikatakan BBM itu kan juga beban juga bagi pengusaha kecil di sana, dan itu dibatasi gitu loh. Jadi mereka itu di satu sisi pengen kewajibannya sudah ditaati, tetapi juga hak mereka juga harusnya dipenuhi. Pak, emang ini satu dilema yang dari dulu nggak pernah selesai ya. Gimana nih DPR nih mesti kalau kita simpulkan kayak keadilannya. Harusnya antara yang penerimaannya besar, kalau menurut dia tadi itu, harus lebih progresifnya ditingkatkan gitu ya. Nanti pada kabur semua Pak. Sekarang aja kita pajak udah kemahalan Pak. Ya. Artinya pajak kita aja sekarang udah nggak kompetitif ya kan. Di Singapura sekarang 17% flat. Kita kan masih progresif sampai 30% kan. Jadi sebenarnya kita udah dari situ Singapura saja. memang nggak harus, kalau ibaratnya cash flow, kalau dia orang cabut dia susah juga, Singapura pasti collapse juga. Betul, betul. Tapi karena dia hidup dari uang orang-orang asing. Benar, gitu ya, benar. kalau Singapura. Iya. Gimana Mas Rusli tadi itu masyarakat tadi seperti itu? Ini tadi Pak Alif ya dari Ambon. Satu lagi saya sepakat dengan Pak Sorisel bahwa terkait dengan keadilan. Oke, saya sudah bayar pajak, tapi di sisi lain kok masih ada beban yang saya tanggung, BBM mahal dan sebagainya. Ini menjadi tantangan pemerintah, Bu, kembali lagi agar pajak itu bisa dioptimalkan lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, misalnya agar penarikan pajak itu lebih mudah. Sekarang banyak ini ya, teknologi informasi. Itu saya kira sangat mudah ya sebenarnya. Mungkin sekali gitu kan. Jadi butuh kemauan aja dong. Nah, betul. Saya kira teman-teman DJP banyak orang-orang yang pintar di sana ya, sehingga untuk ke arah situ saya yakin sangat mudah sekali. Sebenarnya dengan Dukcapil sebenarnya IKTP itu sebenarnya kan bisa dijadikan satu sumber data untuk semuanya, baik itu pelayanan publik maupun juga pajak kan sebenarnya bisa ya. Sangat bisa sekali. Apa sih sulitnya? Kemauan saya kira harus ditingkatkan lah, kemauan pemerintah. Itu yang paling penting ya sebenarnya. Jumlah pembayar pajak kita ini yang harus kita tambah, bukan kita ngejar yang udah taat ini. Salah satu yang sekarang sudah mulai adalah Pertamina. Pertamina ini akan mencoba untuk online kepada pajak, sehingga setiap ada transaksi langsung potong pajak. Saya rasa ini juga bisa dilakukan untuk semua, sehingga orang tidak perlu laporan lagi tiap hari, sudah melapor otomatis kan. Otomatis masuk gitu. Artinya kalau Pertamina saja bisa melakukan itu dengan DJP, mestinya yang lain juga saya rasa bisa ya. Bisa. Jadi itu juga bisa mengurangi tadi utang tadi, karena kita khawatir nanti orang sudah bayar pajak, udah ke restoran dan lain sebagainya, atau di PPN-nya ada bayar. Betul. Khawatir nggak masuk gitu kan. Padahal orang udah bayar. Benar. Setiap ada pembelian kan ada penambahan nilai itu yang dibebankan kepada si pembeli kan, biasanya bukan penjual kan. Betul. Kepada pembeli yang dibebankan. Jadi artinya kalau itu ada connect kan langsung ya. Ini Pertamina sebagai salah satu yang sudah mulai melakukan ya. Nah, saya rasa ini kalau bisa dilakukan oleh semua, mestinya kita bisa mengurangi utang ya negara ya. Harusnya bisa. Oke. Nah, kemudian kalau kita bagian kreativitas pemerintah juga. Iya, kreativitas tadi ya. Kreativitas dari sisi sumber pendapatan itu untuk mengurangi hutang. Terus pemerintah jangan terlalu kebakaran jenggot. Kenapa tuh Pak? Terhadap kritik-kritik dari, saya yakin kayak Faisal Basri itu cintanya kepada bangsa negaranya sangat luar biasa. Kalau dikritik, saya kira kritiknya itu untuk kepentingan kita bersama. Nah, itu menarik. Ada kritik Pak Faisal yang saya ingat adalah tidak untuk infrastruktur. Apa itu maksudnya Mas Rusli? Jadi ini pertambahan porsi ya belanja infrastruktur dibandingkan dengan belanja barang dan belanja pegawai, itu lebih besar belanja pegawai dan belanja barang. Percepatan belanja infrastrukturnya itu lebih rendah, sehingga ini dianggap bahwa penambahan utang itu tidak untuk bangun infrastruktur, tapi untuk belanja rutin ya, yang lebih banyak ya. Betul. Termasuk bansos. Termasuk bansos. Ya itu maklumlah Pak, 2018 2019 kan pemilu. Kita harus break lagi. Nanti terakhir kita juga perlu kasih masukan kan, tidak hanya sekedar kritik ya, kepada semua pihak pastinya, supaya hutang ini dipahami. Yang kedua adalah juga bagaimana cara kita bersama-sama memikirkan hutang ini. Kita harus break lagi untuk akhir. Ya pemirsa, tetap di Economic Lounge with Ise. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.